pelatihan yang memang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dari BKPSDM Jeneponto, Ibu Hajah Nurnaningsi, selamat pagi Ibu, dan juga beserta jajaran, ada Pak Edi dan teman-teman di sana. Terima kasih yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan siang ini atau pagi ini ya, sampai siang nanti. Mungkin teman-teman, saya lanjut aja ya, saya langsung aja untuk menjelaskan. Kalau suara saya belum terdengar jelas, mungkin teman-teman bisa, kalau nggak bisa bersuara, bisa kasih isyarat, dada-dada atau bagaimana ya. Kalau sudah terdengar dengan baik, saya langsung lanjutkan aja. Oke, saya izin. Oh, sip. Oke, makasih Pak Edi, makasih. Saya buka paparan saya dulu. Sebentar, izin. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pagi ini saya akan menjelaskan terkait panduan MOOC sewajar bagi teman-teman yang P3K. Jadi ini salah satu pelatihan yang wajib ya, wajib dilaksanakan oleh P3K karena nanti sertifikatnya ini nanti sebagai salah, kalau dulu maaf, kalau di Lasar ada Lasar, nah ini salah satu pelatihannya yang harus dilaksanakan oleh P3K, yaitu MOOC wajar. Jadi nanti mohon tolong diperhatikan dengan baik. Kalau memang teman-teman bisa rekam, boleh direkam. Kalau misalnya ada yang mau di screenshot boleh. Nanti sambil saya apa namanya, kirim kirim filenya di, sebentar, bisa nggak ya? Saya kirim file. Atau nanti saya akan kirim filenya di eh, tim dari BKPSDM supaya nanti untuk teman-teman panduan belajarnya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, apa yang teman-teman harus lakukan nanti ketika di dalam MOOC. Jadi nanti seharian ini, dalam 2 jam ini, saya akan menjelaskan beberapa yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama itu login. Jadi walaupun sekedar cuman masuk, tapi kadang beberapa peserta ini lupa bagaimana cara masuknya. Lupanya kenapa? Karena kadang tadi dijelaskan pakai apa ya? Pakai NIP atau pakai KTP ya? Nah, itu pasti tolong nanti disimak dengan baik-baik ya. Karena biasanya saya sudah ngomong panjang lebar, di akhir ditanya lagi, tadi masuknya pakai apa ya, Pak? Berarti tadi nggak memperhatikan ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Terus kemudian di dalamnya nanti ada beberapa pembelajaran yang teman-teman harus lakukan pelajari. Yang pertama terkait materi kebijakan. Materi kebijakan ini video ya, video ceramah. Kemudian teman-teman akan mendapat agenda pembelajaran. Di situ ada agenda 1, 2, dan 3. Di situ pembelajarannya ada video, kemudian ada infografis, dan juga ada PPT, ada juga modul, ada beberapa. Kemudian agenda pembelajaran selain agenda 1, 2, dan 3, itu nanti teman-teman juga diminta untuk belajar micro learning. Itu untuk menambah trofi. Nah, nanti akan saya jelaskan di dalamnya. Ini sekilas gambaran luarnya dulu. Kemudian setelah belajar semuanya, semua diklik nanti ya, tutorialnya nanti ada klik belajar dan sebagainya, klik selesai melihat video dan sebagainya. Teman-teman akan diminta di hari ke-14, 13 atau antara 13 14 itu diminta untuk mengupload jurnal, membuat jurnal dan menguploadnya. Ketentuannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan juga ya. Kemudian yang terakhir sendiri, teman-teman harus sebagai syarat lulus dari MOOC ini, teman-teman harus mengikuti evaluasi akademik di sistem juga. Caranya seperti apa nanti saya jelaskan. Bahkan nanti juga akan saya berikan kisi-kisi atau trik-triknya lah supaya teman-teman bisa lolos dari evaluasi akademik di MOOC ini. Nah, nanti ketika teman-teman belajar, baik itu materi kebijakan atau substansi, itu akan ada trofi yang teman-teman dapatkan.
Ketika melihat materi kebijakan itu ada 3 video ya. Ada sambutan kepalalan, itu 1 video. Ketika teman-teman sudah klik selesai melihat video, itu maka tropinya teman-teman akan bertambah. Begitu juga dengan materi kebijakan yang lain. Ada kebijakan pengembangan kompetensi atau kebijakan orientasi P3K. Ketika diklik selesai melihat video, maka tropinya juga akan bertambah. Begitu juga ketika materi substansi dari agenda 1, 2, dan 3. Pokoknya setiap ada klik selesai membaca, selesai melihat video, selesai apalagi ya mendengarkan, kalau misalnya ada podcast, silakan diklik selesai aja. Itu untuk menambah trofinya teman-teman. Nah, trofi ini gunanya nanti diakumulasi menjadi nilai sikap dan perilakunya teman-teman di sistem oleh sistem dinilainya. Jadi ketika trofinya banyak, maka nilai sikap dan perilakunya pun juga bagus. Kalau trofinya sedikit, ya nilainya juga sedikit. Ya. Kemudian nanti terakhir melaksanakan evaluasi akademik. Nah, ketentuan untuk evaluasi akademik juga ada ketentuannya ya, nggak boleh sembarangan. Karena kesempatannya berkali-kali, soalnya itu aja. Jadi ada 2 tipe soal tapi diacak ya, diacak oleh sistem sehingga ada ketentuan dari sistem. Jika teman-teman percobaannya sampai 3 kali dan 1 sampai ke 3 kali percobaan itu mendapatkan nilai maksimal 100, maka yang diambil adalah nilai yang maksimalnya. Tapi kalau teman-teman sudah percobaan keempat, misalnya 1 sampai 3 nilainya cuma 70 terus. Kemudian di percobaan keempat, betul semua itu nilainya nggak bisa 100. Nilainya pasti 90. Kalau betul semua. Itu sama percobaan keempat dan kelima. Percobaan keenam, itu nilainya kalau betul semua 80. Sementara percobaan lebih dari 6 kali, bahkan kemarin yang gelombang pertama ya, P3K Jinipuntu itu yang sampai 9 kali, info dari Pak Edi. Bahkan yang dari Sorsel kemarin tuh ada yang sampai 12 tuh berapa kali gitu. Dia baru bisa mendapatkan nilai betul semua 70,01. Jadi di sini teman-teman akan juga diminta strateginya untuk melaksanakan evaluasi akademik. Tuh. Ini baru ketentuan umumnya. Nanti detailnya saya jelaskan di belakang. Nah, kita satu-satu dulu ya, nggak langsung semuanya. Yang pertama satu-satu dulu. Cara login. Nah, teman-teman apabila pakai PC yang bawa laptop mau coba-coba login boleh. Jadi sekalian di sini saya menerangkan, teman-teman juga boleh membuka internet juga untuk masuk mencoba login sambil mendengarkan. Cara loginnya bagaimana? Teman-teman silakan tulis di alamat internetnya Swajar tanda hubung PPPK Pintar .lan.go.id. Swajar strip atau tanda hubung PPPK Pintar .lan.go.id. Kalau terlalu panjang, misalnya kadang kan orang ada yang maunya simple. Teman-teman bisa buka Google juga boleh. Di Google nanti ketik P3K, MOOC P3K, dia akan muncul. Swajar/PPPK Pintar .lan.go.id ini. Nah, silahkan masuk. Tolong dilihat dulu masuknya. Ketika masuk, layarnya warna apa nih? Kalau yang seperti teman-teman lihat, yang warna ungu, ada pink ungu keping-pingan seperti ini, itu memang cocok. Berarti memang untuk teman-teman yang P3K. Ya. Kalau layarnya biru, berarti teman-teman salah masuk. Itu untuk teman-teman yang latsar. Kalau warnanya pink, pink tok, ya hanya warna pink saja, itu untuk bapak-bapak yang sementara bapak ibu pimpinannya teman-teman yang sementara ikut pelatihan kepemimpinan. Jadi dipastikan juga bahwa layarnya warna ungu. Oke, berarti memang benar. Dan ada tulisannya MOOC PPPK. Ya. Ketika sudah masuk, teman-teman akan diminta untuk mengisi username dan passwordnya. Klik login dulu, ya. Nanti akan diminta seperti ini, username dan password. Ketika sudah masuk di MOOC-nya, ketika terus klik login, maka teman-teman akan diminta mengisi username dan password-nya oleh sistem. Nah, username-nya apa? Username-nya teman-teman sudah punya NIP ya, sudah punya SK. Jadi dilihat di situ NIP-nya berapa. Silakan masukkan 18 digit
NIP-nya, nomor induk pegawainya, ya, yang biasanya 1977 sekian 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 atau 1985 bla 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 sampai panjang itu ada 18 digit. Itu username, ya. Passwordnya adalah nomor KTP. Nah, passwordnya adalah nomor KTP. Jadi jangan salah, kalau username-nya yang atas itu adalah NIP, ya, nomor induk pegawai. Yang bawah passwordnya adalah NIK, nomor KTP. Ya, silakan dimasukkan. Kemudian jika sudah dimasukkan, tolong dicek dengan benar. Tolong dicek angka-angka. Jangan ada spasi. Kan kalau NIP itu ada spasinya 1977, 11, 13. Spasi 2003 berapa. Nah, jangan dikasih spasi. Langsung aja lanjut angkanya. Di nomor KTP juga jangan dikasih spasi. Lanjut aja 16 angka. Kemudian dicek benar-benar, benar. Kalau sudah dipastikan benar, silakan klik login. Bagaimana kalau nggak bisa? Misalnya tampilannya seperti ini, username atau password Anda salah. Mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Ya, jangan bingung, jangan apa ya, langsung waduh bagaimana ini. Teman-teman bisa klik di titik-titik 3 yang ada di bawah di sebelahnya kata login. Ya, di sebelahnya login itu ada kotak tersendiri titik-titik 3. Jadi kalau username atau passwordnya salah, silakan diklik yang titik 3 itu. Ya, yang ini yang mungkin bisa dilihat di layar kursor saya gerak-gerak di titik-titik 3. Nanti silakan tuh diklik. Nah, ketika diklik akan muncul seperti ini. Nah, register MOOC P3K nanti seperti ini. Silakan isikan NIP-nya teman-teman. Kalau register, kalau tulisannya register seperti ini, ya, silakan isi NIP-nya teman-teman. Nomor induk pegawai. Ini kalau salah tadi ya, diisikan, dicek benar-benar nomornya sudah benar, urutannya sudah benar, terus digitnya berapa digitnya sudah benar. Jika merasa sudah, silakan klik confirm di bawahnya. Silakan klik confirm. Ya. Kalau sudah, maka dia akan otomatis kembali ke depan seperti ini lagi. Sorry. Ke depan seperti ini lagi. Nah, biasanya ada yang sistem, karena ini sistem ya, karena kadang ada sistem yang langsung bisa membaca, kadang ada yang belum bisa membaca. Kalau belum bisa membaca, tenang, jangan bingung lagi. Send out aja dulu, ya, keluar aja dulu, tinggal aja dulu makan jagung boleh, atau makan coto kuda boleh. 1 jam lagi, silakan masuk lagi, login di MOOC P3K. Username-nya seperti yang awal tadi, username-nya NIP, nomor induk pegawai, passwordnya nomor KTP. Itu insya Allah sudah bisa. Nah, ini kalau sudah, maka teman-teman akan langsung masuk seperti ini. Masuk ke dashboardnya pelatihan. Dashboard, kemudian ada, bisa dilihat di sebelah kiri, ada tulisannya dashboard, course, micro learning, profil, logout, seperti itu. Untuk memulai pelatihan, untuk memulai pembelajaran di MOOC ini, teman-teman wajib mengklik course terlebih dahulu. Diklik course-nya terlebih dahulu. Ya. Ini ketika diklik course akan muncul seperti ini teman-teman. Selamat datang di MOOC bla 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 panjang lah. Nah, di bawahnya itu akan ada kotak saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini, warna biru. Tulisan warna biru ya. Bisa dilihat di layar teman-teman. Itu awalnya belum tercentang. Jadi silahkan dicentang dulu sehingga keluar tanda centang birunya di kotaknya. Kemudian klik mulai akses materi. Jadi diklik centang birunya supaya muncul. Di saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Kemudian baru diklik mulai akses materi. Kalau ini tidak dilakukan oleh teman-teman, maka teman-teman tidak akan bisa belajar. Jadi bisa masuk tapi nggak ada apa-apa, kosong aja di di MOOC-nya.
Kalau ini sudah diklik, mulai akses materinya juga sudah diklik, maka materinya itu akan muncul. Materi yang harus dipelajari oleh teman-teman. Jika sudah klik mulai materi, teman-teman sudah bisa mulai belajar. Nanti akan muncul seperti ini course-nya di dashboard course. Akan ada materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, evaluasi akademik, kemudian nanti akan di sebelahnya ada upload jurnal dan sebagainya ya, itu yang di atas kotak-kotak. Nah, teman-teman silakan belajar setiap materi ataupun setiap agenda yang ada di sini. Ya. Nih, kemudian eh, teman-teman juga jangan lupa di awal-awal juga untuk mengklik profile juga. Jadi setelah teman-teman bisa, materinya muncul nih, maka saya harus klik profile. Nanti di profile itu akan muncul datanya teman-teman. Ya, data ini atau LMS ini tersinergi atau tersinkronisasi dengan data di BKN. Jadi pasti datanya sesuai kalau datanya sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh BKN. Kalau tidak ada datanya, bisa diinformasikan. Di situ ada pertanyaan ke admin ada, atau mungkin bisa ke BKPSDM, nanti bisa lewat saya bantu tanyakan ke teman-teman sebagai admin pusatnya. Boleh kalau seperti itu. Kalau misalnya datanya nggak muncul nih di profil. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, NIP-nya berapa, nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, instansi itu akan otomatis terisi. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi profilnya lagi karena sudah terisi secara datanya ngambil dari datanya BKN misalnya gitu. Kemudian di bawah profil itu ada berapa nilai evaluasi akademiknya nanti akan muncul. Evaluasi akademik yang dilaksanakan oleh teman-teman di akhir pelatihan ini 15 hari sejak teman-teman mengklik. Jadi kalau teman-teman klik login hari ini, maka 15 hari dari sekarang itu teman-teman wajib evaluasi akademik. Kalau belum mengklik, jadi evaluasi akademik setiap orang belum tentu sama. Kecuali kalau mereka mengkliknya, jadi misalnya di sini ada 177 orang mengkliknya secara bersamaan di hari ini, maka 177 orang tersebut juga akan secara bersamaan untuk melaksanakan evaluasi akademik di hari ke-15, 15 hari dari sekarang. Kemudian ini ada nilai sikap dan perilaku. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, cari trofi sebanyak-banyaknya. Karena ketika trofinya banyak, maka nilai sikap dan perilakunya juga maksimal. Kemudian ada trofi. Nah, di sini trofi. Setiap kali teman-teman nanti belajar, klik selesai belajar, selesai membaca modul, kemudian selesai menonton video, itu teman-teman akan mendapatkan trofi. Ya, 1 trofi, 2 trofi seperti itu. Kalau nggak salah 10 trofi itu diakumulasi menjadi 1 bintang. Dan maksimal seingat saya ada 4 bintang, tiga atau 5 trofi. Jadi ada 40 sekian lah yang harus teman-teman klik. Supaya kalau itu semua terpenuhi, semua sudah diklik, maka nilai sikap perilakunya itu maksimal. Biasanya 90 ke atas. Tapi kalau cuman ada di agenda 1, 2, dan 3 saja, tanpa mengklik yang di micro learning, itu nilai sikap dan perilakunya juga standar 70-an sampai 80-an aja. Nah, kemudian kalau teman-teman ada yang mau mengupdate profil, ada merubah profil dan sebagainya, silakan diupdate profil. Itu yang di bawah, ada update profil. Boleh, silakan kalau mau disesuaikan. Atau juga mau mengganti password juga boleh, silakan teman-teman ganti passwordnya. Tapi tetap saya sarankan ketika mengganti password, mohon diingat ya passwordnya apa. Karena ini sistem yang bisa masuk hanya teman-teman dan admin pusatnya dari LAN. Saya pun nggak bisa masuk. Eh, Bapak Ibu yang di BKPSDM Cilegon itu juga nggak bisa masuk. Jadi kalau ada apa-apa, passwordnya lupa, ya sudah, resikonya teman-teman. Gitu ya. Jadi hanya Anda dan Tuhan yang tahu lah istilahnya passwordnya ini. Jadi kalau memang mau mengganti password, silahkan diganti. Tetapi yang mudah diingat, ya atau yang gampang diingat, yang teman-teman nggak mungkin lupa. Atau kalau yaudah daripada resiko nggak diganti pun juga nggak apa-apa, boleh tetap pakai password itu. Nah, ini kan kadang ada orang yang eh, terlalu panjang nih ini passwordnya karena menggunakan nomor KTP. Saya singkat aja deh.
menjadi nama anak saya. Boleh silakan, tapi nanti ada permintaan tersendiri. Biasanya ya ada kombinasi itu huruf dan angka untuk passwordnya. Nah, untuk password. Nah, kemudian setelah semua dicek, datanya sudah, kemudian materinya tadi sudah ada, maka teman-teman bisa memulai melakukan pembelajaran. Jadi sudah bisa masuk, datanya sudah oke, sudah sesuai, kemudian silakan melakukan pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran, silakan teman-teman mengklik course, ya, course, kemudian, nah di sini. Di materi yang pertama, di materi kebijakan, di situ akan ada 3 video yang bisa teman-teman lihat dan bisa menambahkan trofi. Di setiap video itu nanti akan ada selesai melihat video. Itu nanti trofinya akan bertambah. Yang pertama ini ada sambutan kepala LAN, kebijakan pengembangan kompetensi ASN, bla bla bla. Di situ ada warna biru, lihat video. Silakan diklik untuk memulai melihat videonya. Kemudian yang kedua, di bawahnya ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Itu juga tolong diklik. Ya, pokoknya gini, semua yang bisa diklik di sistem ini diklik aja. Karena nanti akan ada lihat video, lihat materi dan sebagainya. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena kemarin itu banyak sekali yang nilai sikap perilakunya standar karena ternyata beberapa materi terlewat untuk tidak diklik. Sehingga nilai trofinya juga standar dapatnya, tidak maksimal. Kemudian di yang terakhir ada kebijakan penyelenggaraan Latsar, itu juga mohon diklik nanti. Ya, nanti kok itu akan ada muncul video, teman-teman silakan lihat videonya jika sudah klik selesai melihat video. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman klik tadi yang sambutan kepala LAN, materi pertama, nanti akan muncul seperti ini. Silakan ditonton ya videonya, diklik play yang di tengah itu. Jika sudah, jangan lupa klik yang di bawah selesai. Ya, yang di bawah warna biru. Jika sudah melihat video, jangan lupa diklik selesai di warna biru yang di bawah. Nanti ketika teman-teman selesai mengklik selesai itu, maka trofinya teman-teman akan nambah 1. Kemudian video berikutnya, balik lagi ke halaman depan. Kemudian ada video yang kedua, silakan diklik selesai lagi. Nanti akan ada trofinya bertambah lagi. Video yang ketiga, kebijakan penyelenggaraan. Silakan dilihat. Kemudian diklik juga selesai. Nah, nanti trofinya akan tambah 3. Dari depan aja, dari materi kebijakan, teman-teman sudah bisa menambah minimal 3 trofi. Ya. Kemudian di agenda 1, 2, dan 3 itu ada macam-macam. Ada modul, ada PPT, ada infografis. Gitu ya. Nah, kalau modul, nanti tayangannya, tampilannya akan seperti ini. Ya. Kemudian, kalau saran saya, modul-modul ini di-download saja. Jadi dipelajari secara offline. Jangan online terus, jangan online pakai jaringan terus. Ya. Jadi walaupun belum belajar, walaupun ini modulnya belum dipelajari teman-teman, tapi teman-teman sudah bisa mengklik selesai yang di bawahnya. Paling nggak mungkin hari ini bisa diklik selesai, atau semuanya mau diklik selesai, tapi belum dipelajari, boleh silahkan. Nanti dipelajari ketika sore-sore di rumah, ketika santai, boleh. Ya, diklik selesai supaya trofinya nambah dulu. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kalau belajar online, teman-teman langsung baca aja, di scroll aja ini modulnya. Ya, bisa di scroll ke bawah. Tapi kalau teman-teman mau mendownload, nah ini, mendownload materinya, itu teman-teman bisa lihat pop up atau tombol tanda silang diagonal di pojok kanan atas, itu namanya pop up. Itu silakan diklik dulu. Itu untuk mendownload ya, langkah-langkahnya mendownload. Silakan diklik pop up-nya, kemudian akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini gambar modul, kemudian ada gambar tanda panah ke bawah di atas. Itu untuk mendownload. Ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau yang PC saya atau komputer saya itu tanda downloadnya ada di bawah. Di atasnya tulisan page 1 garis miring 174 di bawah. Itu biasanya dia ada muncul tanda panah ke bawah. Jadi silakan diklik, maka modul ini akan secara otomatis terdownload di laptopnya Bapak Ibu. Itu untuk mendownload modul.
Sama halnya ketika mendownload paparan, nanti bahan paparan juga ada. Sama cara mendownloadnya, silakan klik pop up-nya dulu, kemudian ketika tampil seperti ini ada tanda panah ke bawah, silakan diklik, dia akan otomatis terdownload dan tersave di PC-nya Bapak Ibu. Nah ini kalau ini ya, kalau PPT tampilannya seperti ini. Kemudian walaupun PPT juga jangan lupa mengklik di bawah selesai. Karena ketika diklik selesai, teman-teman akan mendapatkan tambahan trofi. Ya, itu untuk ketika mendownload juga sama. Ini kalau misalnya saya geser ke atas, ini screenshotnya saya agak ke bawah. Kalau saya ke screenshotnya agak ke atas, di atas juga ada pop up-nya untuk mendownload. Jadi silakan diklik pop up-nya, maka PPT-nya akan terdownload secara otomatis dan tersimpan di PC-nya teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, itu untuk materi kebijakan. Yang harus dipelajari dari mulai materi kebijakan di agenda satu ada beberapa ya, ada sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini ada modul dan juga ada PPT seingat saya. Kemudian analisis isu kontemporer, itu juga ada modulnya, ada PPT-nya. Kesiapsiagaan bela negara itu juga ada modulnya, ada PPT-nya. Jadi tolong dicek di setiap sub-sub ini, sub-sub bahasan, ketika ada bisa diklik, tolong diklik. Kalau ada modulnya silakan diklik selesai, kalau ada PPT-nya juga tolong jangan lupa diklik selesai. Di agenda 2 juga sama, ya. Nah, seperti ini contohnya. Di wawasan kebangsaan nilai bela negara itu ada dua seperti yang saya jelaskan tadi. Ada modul dan juga ada PPT. Silakan diklik modulnya, nanti akan terdownload seperti yang tadi, cara mendownloadnya, atau PPT untuk melihat PPT-nya. Di agenda 2 itu ada berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, sampai kolaboratif. Itu juga sama, tampilannya akan seperti ini. Ada modulnya, ada materinya atau PPT-nya. Ya, silakan diklik yang warna biru. Kemudian nanti silakan di-download dan klik selesai jika sudah terdownload. Agenda 3 juga sama. Kalau agenda 3 materinya cuma sedikit, hanya Smart ASN dan juga manajemen ASN, cuma dua. Di dalamnya juga sama. Di dalamnya ada modul juga dan ada PPT untuk belajar. Nah, kemudian ini standar ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan trofi yang standar. Saya lupa jumlahnya berapa. Eh, kalau hanya mengklik materi atau selesai di materi kebijakan, agenda satu, agenda 2, dan agenda 3. Nah, saya tetap menyarankan teman-teman untuk menambah trofi supaya nilai sikap dan perilakunya itu tinggi. Karena ketika trofinya bertambah, maka nilai sikap dan perilakunya pun juga akan bertambah. Ya. Caranya gimana? Kalau dari materi kebijakan sampai agenda 3 sudah dipelajari semua, sudah diklik selesai semua, teman-teman bisa belajar micro learning yang di sebelah kiri itu. Ada dashboard, ada course, ada micro learning yang ketiga. Nah, teman-teman bisa klik micro learningnya. Micro learning ini akan muncul jika materi kebijakan agenda 1 sampai agenda 3 sudah dipelajari semua. Kalau belum dipelajari semua, micro learningnya nggak bisa diklik. Jadi kuncinya itu. Jadi ketika teman-teman sudah mengklik semua, ya, itu teman-teman bisa belajar micro learning. Caranya sama. Apa namanya mengkliknya. Jadi nanti akan ada beberapa materi. Nanti saya sudah dapat salah satu NIP dan NIK-nya peserta tadi dari BKPSDM. Nanti saya akan coba contohkan ya bagaimana cara masuk dan mengklik-kliknya itu. Eh, di situ ketika mengklik micro learning maka nanti akan ada beberapa materi pembelajaran juga sama seperti ini. Silakan teman-teman klik aja apa yang bisa diklik di situ diklik. Kemudian jika ada materinya, ada modulnya, ada PPT-nya silakan dilihat dan juga diklik selesai. Pokoknya intinya jangan lupa klik selesai. Cuman kalau di micro learning ini kebanyakan materinya berupa video, bukan modul lagi. Jadi kalau di agenda 1, 2, dan 3 banyaknya modul yang harus teman-teman baca. Kalau di micro learning itu sudah lebih banyak video-videonya. Itu untuk menambah
wawasan teman-teman, kemudian menambah trofi juga. Siapa tahu soal dari micro learning pun juga keluar di evaluasi akademik, karena saya juga nggak tahu soalnya seperti apa. Nah, nih teman-teman, tadi kan warna biru semua nih, dua-duanya. Nah, kalau teman-teman sudah mengklik selesai, ya selesai belajar tadi, diklik, maka akan berubah menjadi warna hijau. Jadi gampang nih kalau mau cross check, klik apa, diklik aja per sub-subnya ada yang masih warna biru nggak? Oh masih warna biru, berarti saya belum klik selesai. Kalau sudah warna hijau, oh berarti saya sudah mengklik selesai. Nah ini jika ada sudah apa, ada perubahan warna menjadi warna hijau, berarti teman-teman sudah mengklik selesai dari materi yang harus dipelajari oleh teman-teman. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman sudah, maka trofinya bertambah satu. Sudah klik selesai yang selesai yang kedua, maka trofinya bertambah dua. Klik selesai yang ketiga, materinya atau trofinya akan bertambah tiga. Ya, itu nanti akan bertambah terus. Ketika trofinya sudah 10, maka akan diakumulasi menjadi satu bintang. Karena kalau tidak dirubah seperti itu, nanti panjang, ada 40 trofi berjajar sampai ke bawah. Akan ini sementara tempatnya juga terbatas. Nah, ini yang harus menjadi attention atau perhatiannya teman-teman. Pastikan semua materi, modul, PPT, video itu sudah diklik selesai belajar atau sudah berubah menjadi warna hijau. Karena pengaruhnya di trofinya teman-teman. Kalau belum dibaca, nggak ada masalah. Misalnya di-download dulu, di-download toh. Misalnya hari mau di-download, di-download aja. Kemudian nanti diklik selesai belajarnya, sehingga akhirnya berubah menjadi warna hijau. Boleh seperti itu. Ya, diklik-klik aja. Bahkan mungkin ada yang kemarin dari Sorong Selatan, dalam sehari dia sudah mengklik semuanya. Terus dia tinggal belajar aja. Berapa? Oke ya, jadi dipastikan warnanya berubah menjadi warna hijau. Jika sudah, maka trofinya pasti akan nambah. Ya, karena sayang saya nih kalau misalnya nilai trofinya nggak dapat banyak, karena kan cuman modal klik-klik aja nih, nggak harus tidak harus membaca atau tidak harus melihat video. Ya, klik-klik aja dulu. Itu paling nggak teman-teman sudah punya modal nilai sikap dan perilakunya. Nah, berikutnya yang harus teman-teman lakukan setelah belajar. Jadi sudah belajar nih materi kebijakan, agenda 1, 2, dan 3. Kemudian micro learning-nya juga sudah dipelajari. Maka teman-teman diminta, jadi sebelum hari ke-15 ya nih ya, sebelum hari ke-15, atau mungkin teman-teman seperti yang di Sorong Selatan tadi, dalam 1 hari sudah klik semuanya. Besok mau jurnal apa, membuat jurnal, boleh, nggak ada masalah. Kalau jurnal ini bebas, tidak ada ketentuan hari keberapa. Cuman itu em, sebelum evaluasi akademik itu harus mengupload jurnalnya terlebih dahulu. Oke. Nah, eh, untuk mengupload jurnal, untuk jurnalnya ada ketentuan nih. Nih, ketentuannya adalah jurnalnya merupakan resum materi yang telah dipelajari dari agenda 1 sampai 3. Di situ ada banyak materi, modulnya beratus-ratus halaman, dan teman-teman diminta untuk meresum, membuat rangkuman dari materi yang sudah dipelajari. Kemudian itu teman-teman tugasnya diketik di Word, ya, tapi dirubahnya disimpannya dalam bentuk PDF. Kenapa dalam bentuk PDF? Karena supaya tidak terhambur. Takutnya uh, Windows-nya atau Microsoft-nya teman-teman tuh versi terbaru, sementara nanti di kami di admin itu versinya lebih bawah atau lebih lama, maka ketika kita klik untuk membuka, untuk mengkoreksi, biasanya tulisannya cuma kotak-kotak-kotak aja atau simbol-simbol. Karena kita nggak belum kompatibel untuk itu. Jadi saran saya di save-nya dalam bentuk PDF, ya.
Terus kemudian kenapa harus PDF? Karena LMS hanya bisa menerima file yang bentuknya PDF. Jadi kalau teman-teman iseng nih, saya mau upload bentuk Word deh, pasti nggak akan bisa, nggak dibaca oleh sistem. Ya, terbacanya itu pasti yang PDF. Kemudian dari beratus-ratus halaman tadi yang sudah dipelajari, hanya 5 lembar yang dibuatkan resumenya. Hanya 5 lembar toh. Jadi nggak perlu yang, jadi ambil inti-intinya aja, karena itu banyak sekali materinya. Dari agenda 1, 2, dan 3. Kalau mau dibuat materi apa, resume yang sesungguhnya itu bisa berpuluh-puluh halaman. Nah, ini cuma diminta 5 saja. Jadi kalau 5, maka teman-teman cukup eh, buat apa ya, kata kunci dari setiap subbab-subbab yang teman-teman pelajari. Kemudian jangan lupa nama filenya, Word-nya tadi atau PDF-nya tadi diberi nama jurnal harian underscore namanya siapa. Misalnya jurnal harian underscore Fajar seperti itu. Nanti silakan di-upload di LMS masing-masing. Nah, cara uploadnya, teman-teman silakan klik jurnal ya. Nanti akan saya semoga bisa nih. Jurnal, kemudian eh, silakan klik pilih file yang di sebelah di bawahnya itu ada pilih file, diklik maka di situ nanti akan ada muncul mencari file jurnal di mana jurnal teman-teman di mana disimpan. Kalau udah biasa mengupload-upload pasti bisa lah ini. Silakan dipilih di mana jurnalnya, diklik submit upload ya, sampai di LMS-nya terbaca seperti ini. Resume jurnal harian P3, kan nanti ada jurnal harian underscore Fajar misalnya, nanti akan terbaca di sini setelah kotak pilih file itu. Jika sudah terbaca, ya pastikan memang terbaca, teman-teman. Jika sudah terbaca seperti itu, titik yang titik PDF itu berarti sudah terbaca oleh sistem. Kemudian diklik submit yang warna biru. Nah, nanti akan jurnalnya akan tersimpan. Jurnalnya bisa diganti, bisa. Jadi kalau sudah diupload nih misalnya, kemudian mau ditambahkan atau mau dirubah, boleh diklik aja jurnalnya, kemudian nanti pilih filenya itu diklik, kemudian nanti dihapus, ada hapus upload hapus jurnalnya, dihapus, kemudian klik yang baru dengan cara yang sama. Itu bisa evaluasi akademiknya akan terupload lagi. Nah, yang terakhir, teman-teman diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi akademik. Ya. Nanti seperti ini, ketika teman-teman masuk, di situ akan muncul evaluasi akademik dibuka tanggal berapa. Ini akan muncul. Dan ini ada aturannya 15 hari dari teman-teman login pertama kali. Ya, siap nggak siap? Hari ke-15 ini evaluasi akademik harus dikerjakan. Mau pagi, siang, sore, malam boleh, silakan bebas. Mau kerja sendiri, kerja kelompok bebas. Ya, kita tidak ada aturan harus kerja sendiri atau nanti BKPSJ menyediakan ruangan, enggak seperti itu. Jadi seperti yang gelombang 1 kemarin bebas mau dikerjakan dimanapun oleh siapa apa, dikerjakan dimanapun, mau dikerjakan secara berkelompok juga bebas, nggak ada masalah. Nah, untuk evaluasi akademik, nah jika belum dipelajari semua materinya, ada materi yang belum diklik selesai, ya belum diklik selesai, maka eh, di tulisan evaluasi akademik itu ada pernyataannya, pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik. Ya, jadi evaluasi akademik itu akan terbuka dengan 2 syarat. Yang pertama jurnalnya sudah diupload, yang kedua materinya semua dari materi kebijakan sampai agenda 3 sudah diklik selesai. Jika semua sudah dilakukan oleh teman-teman, maka evaluasi akademik bisa dilakukan. Kalau tidak, maka akan muncul seperti ini. Pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik. Nih, nah, evaluasi akademik akan terjadwal di hari ke-15 dihitung peserta mulai login di sistem MOC. Kalau lupa Pak, misalnya saya baru ingat di hari ke-16 atau hari ke-17 karena mungkin saya ada perjalanan dinas keluar kota yang nggak ada jaringan misalnya.
Tidak ada masalah, boleh, tapi jangan terlalu jauh. Takutnya nanti sistemnya lupa. Ini karena ini kami sistem sementara lagi mengintegrasikan beberapa sistem jadi satu. Takutnya nanti ketika teman-teman lupa, ini sistem di lock sama sistem, teman-teman nggak bisa evaluasi akademik ya. Jadi kalau bisa sesuai aja, dipas-paskan di hari ke-15 nih. Lebih enak seperti itu. Nah, peserta itu wajib lulus evaluasi akademik karena nanti akan dapat sertifikat telah mengikuti pelatihan dasar MOC P3K sebagai pelatihan dasar wajib bagi semua peserta P3K. Nah, untuk standar kelulusannya, jika teman-teman percobaan pertama kali dapat skornya 100, maka yaudah nilai maksimal yang dapat. Atau misalnya yang pertama 70, yang kedua 90, yang ketiga percobaan ketiga 100, maka percobaan ketiga dan berhenti di situ, stop di situ, maka nilai tertinggi yang akan diambil. Atau misalnya percobaan pertama 90, udah tinggi, tapi teman-teman masih kurang puas, misalnya masih kurang puas nih 90, soalnya saya masih bisa nih 100. Percobaan kedua ternyata turun jadi 80. Wih, kok turun? Padahal saya masih bisa 100 nih. Percobaan ketiga coba lagi, turun lagi jadi 70. Itu sudah, kalau menurut saya strateginya sudah selesai di situ. Karena yang diambil adalah nilai yang pertama, nilai yang maksimal 90 tadi. Ya, jangan di jangan di ini lagi, udah. Jangan dicoba lagi. Karena percobaan keempat pun juga sama. Ketika benar semua dapatnya 90. Nah, kalau percobaan keempat betul semua nilainya 90. Sampai percobaan kelima. Percobaan keenam betul semua itu nilainya 80. Kalau lebih dari 6 kali itu nilainya 70,01. Ini nilai standar untuk lulus. Nah, misalnya ada contoh nih yang di bawah nih. Contoh lainnya misalnya 4 kali percobaan. Ada nilai 80, 60, 96, dan 88. Nilai terbaiknya dari percobaan pertama sampai keempat kan harusnya 96 nih. Nah, tapi karena nilainya ini sudah percobaan keempat, maka maksimalnya nilai yang bisa di-record oleh sistem adalah 90,01. Jadi rugi 96-nya. Dia turun menjadi 90,01. Maka teman-teman harus bisa berstrategi ya untuk melaksanakan evaluasi akademik ini. Kira-kira kalau merasa misalnya percobaan pertama sudah 85 dan teman-teman udah deh, saya udah pas deh, udah boleh 85 juga bagus. Tapi kalau misalnya mau coba lagi, pastikan bahwa di percobaan ketiga nilainya lebih tinggi atau paling enggak di percobaan ketiga apa ya? Kalau sudah nilainya maksimal ya udah selesai. Kalau sudah di, dikira maksimal di atas 90 ya udah selesaikan di situ. Karena ketika percobaan keempat, teman-teman nilai maksimalnya cuma 90. Nah, nanti ketika percobaan pertama selesai, jangan lupa klik submit nilai. Ya, nanti nilainya ketika diklik selesai, diklik selesai, nanti akan muncul nilai seperti ini. Percobaan pertama nilainya berapa? 68. Langsung kalau mau mencoba lagi, silakan klik yang di atas, mulai remedial evaluasi akademik. Nah, ketika teman-teman klik mulai remedial, itu akan masuk lagi ke evaluasi akademik lagi untuk percobaan kedua. Silakan dikerjakan lagi. Kalau misalnya masih nilainya belum puas, misalnya dari 68 nilainya 70. Nah, coba lagi, mulai remedial lagi. Silakan ketika klik selesai, nilainya keluar 70, kok 70 ya? Masih kurang nih, seharusnya bisa paling nggak 80 nih. Silakan klik mulai remedial. Diklik remedial lagi, maka teman-teman akan masuk lagi ke apa namanya soal-soal evaluasi akademik. Silakan dikerjakan lagi, kemudian klik selesai. Jika nilainya sudah dirasa puas ya dengan nilai yang sudah dicapai dengan strateginya teman-teman, jangan lupa mengklik yang warna kuning di bawah, selesai dan submit nilai evaluasi akademik. Ya, karena kalau tidak disubmit itu nilainya istilahnya nilainya ngambang, nggak sampai masuk di sistem. Nilai ada, cuman tidak terekap nanti untuk di sertifikat. Kasarannya seperti itu. Jadi kemarin ada contoh yang di Sourcel lagi ya ini karena memang beberapa kali Sourcel yang memang sudah dua gelombang sudah melaksanakan.
mereka sudah melaksanakan evaluasi akademik, cuman klik selesai. Kemudian ketika teman-temannya bisa mendownload sertifikat, jadi di sistem ini juga, di MOOC ini teman-teman mendownload sertifikatnya. Ketika teman-temannya bisa mendownload, dia nggak bisa. Dia bingung kenapa nih nggak bisa. Setelah dicek, ternyata dia belum klik selesai dan submit nilai evaluasi akademik. Ya, jadi jangan lupa mengklik selesai dan submit nilai evaluasi akademik. Karena dari sini nanti sistem akan membaca dan mulai memproses apa namanya sertifikatnya teman-teman. Nah, kalau nanti seperti contoh kasus yang tadi, ketika klik selesai dan submitnya itu terlupa, maka sertifikatnya juga akan molor, ya. Biasanya 3 hari kerja, sehingga saya 3 sampai 5 hari kerja, sehingga saya itu proses ininya si sertifikat bisa dilihat di sistem. Nah, ketika teman-teman sudah bisa download, nanti teman-teman yang belum belum klik selesai tidak akan bisa download apa namanya sertifikat karena masih butuh waktu lagi untuk memproses di sistemnya. Gitu. Evaluasinya seperti apa? Evaluasi akademiknya waktunya panjang, teman-teman. Ada 90 menit dan ada 50 soal pilihan ganda. Oke. Nah, soalnya itu tips dan triksnya ini. Jadi, kalau saya boleh menyarankan sebenarnya di YouTube itu sudah banyak sekali berseliweran tutorial untuk bisa lolos MOOC P3K ya. Tapi salah satu cara tip dan triksnya yang benar yang pertama, teman-teman silakan download seluruh materinya, modul dan PPT-nya di-download aja semua. Entah mau dipelajari atau enggak, seenggak-enggaknya di-download. Kenapa? Karena ketika teman-teman melaksanakan evaluasi akademik kan sifatnya open book. Teman-teman sementara kerja, sementara juga bisa mencari jawaban di modul. Nah, kalau punya modulnya, teman-teman bisa searching di PDF itu. Soal ini, soalnya di copy, di search di modulnya, di situ akan muncul, oh ini terkait ini jawabannya ini. Seperti itu. Nah, kalau materi modulnya banyak, modulnya tebal, cara belajar yang gampang dari PPT. Jadi di situ tadi kan ada download materi dan download PPT, bahan ajar atau PPT. Nah, PPT ini garis besarnya dari modul. Apa-apa yang ada di modul itu tertuang di PPT, tapi garis besarnya. Nah, teman-teman kalau mau belajar yang gampang, lihat aja PPT-nya dulu. Oh, yang dipelajari tentang ini. Kemudian silakan baru buka modulnya. Jangan dibaca mulai halaman pertama. Karena saya pun sebagai fasilitator di agenda 1 dan agenda 3 ya, itu malas juga kalau misalnya membaca dengan modul yang setebal itu. Kadang nggak dapet ini maksudnya apa ya, kayak kata-katanya berulang terus. Nah, belajarnya yang gampang dari PPT baru lari ke modul. Kemudian catat kata kunci yang ada. Soalnya cuma ABC jadi gampang sekali untuk apa ya mencari jawabannya kalau nggak A, B, C dan D gitu ya, lari-lari di situ. Dan yang lebih penting lagi soalnya cuma 2 tipe ya, 2 tipe soal. Jadi kalau misalnya saya dapat tipe A, mungkin yang satu orang lagi dapat tipe B, orang yang ketiga dapat tipe A. Nah, yang sesama tipe A ini bisa saling apa ya diskusi boleh nggak ada masalah. Atau kadang sesama tipe, saya tipe A, kemudian ada teman saya juga dapat tipe A, tapi tidak sama urutannya, diacak oleh sistem. Jadi soalnya cuma itu aja, tapi kadang diacak-acak aja. Tapi tipe soalnya ada 2, ya. Jadi kadang diacak-acak aja. Di saya mungkin nomor 1, kemudian di Mbak Umu Kulsum mungkin dia jadi nomor 10. Di Mbak Nini misalnya jadi nomor 30. Kemudian di eh, Mbak Andriani jawaban saya jadi soal, soalnya jadi jawaban. Nah, seperti itu diacak-acak aja. Jadi boleh nggak kalau misalnya mau belajar kelompok diskusi sama-sama boleh. Jadi misalnya mau dikeroyok bareng-bareng boleh, silahkan bebas. Tapi kalau misalnya mau akuntabel untuk menguji diri sendiri ya, apakah saya mampu mau kerja sendiri boleh juga. Malah itu mungkin yang lebih bagus karena untuk apa ya menilai diri sendiri mampu mampu nggak saya menghadapi nilai apa menghadapi evaluasi akademik di MOC ini. Seperti itu juga boleh. Jadi karena sistemnya kan belajar mandiri, jadi diserahkan kepada teman-teman maunya seperti apa. Yang penting teman-teman bisa lulus dari MOC ini. Nah, kalau ada panduannya,
Di YouTube itu sudah banyak berkeliaran ya panduan-panduannya. Silakan, ini beberapa link yang saya dapatkan, 3 link. Kalau teman-teman mau cari lagi, silakan, banyak sekali memang. Jadi silakan pelajari dari YouTube boleh ya, terkait kisi-kisi atau mungkin panduan untuk bisa lolos dari P3K MOOC-nya ini. Nah, penjelasan saya sudah, teman-teman. Berikutnya mungkin saya lebih enak kalau saya langsung contohkan masuk ya, masuk ke ini, ke sistemnya supaya teman-teman juga tahu yang tadi dijelaskan. Cuma kalau mendapat penjelasan tadi kan kayaknya kurang ngeh, ketika nanti lihat secara langsung biasanya akan lebih mengerti biasanya sih. Dan semoga ini apa ya, lebih mengerti lah nantinya. Izin saya buka dulu internet saya. Oke, teman-teman sudah bisa lihat di layarnya. Saya klik Google ya di sini ya. Jadi saya tidak em, mengajari teman-teman harus menulis wajar, tanda hubung, PPK pintar, titik lan, titik go, titik id. Mungkin teman-teman bisa jadi lupa. Teman-teman boleh eh, klik aja di sini MOOC P3K. Ketika teman-teman klik di Google MOOC P3K, maka akan muncul seperti ini. Ini di bawahnya ada video yang tutorial. Nah ini ya yang atas ya, MOOC P3K. Alamatnya kan benar nih. Swajar dan tanda hubung PPPK pintar titik lan titik go titik id. Silakan diklik. Maka teman-teman akan masuk di linknya. Nah, kalau linknya seperti ini, warnanya ungu, ada sedikit pinknya, maka teman-teman benar. Karena ada tulisannya MOOC P3K. Ya, pastikan mau warnanya ini, tampilannya seperti ini. Silakan klik login. Silakan diklik login-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, akan diminta username dan juga passwordnya. Ya, username-nya NIP, passwordnya nomor KTP. Ini saya sudah dapat salah satu NIP, jadi saya coba isi dulu. Nah, ini ya, teman-teman, akan muncul seperti ini, dashboard. Nggak akan ada apa-apanya nih, kalau teman-teman belum masuk di course. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah klik course yang di sebelah kanan. Diklik course-nya, dia agak muter, jadi mohon ditunggu. Sama satu lagi ya teman-teman, tolong cari jaringan yang stabil. Karena ini sistem butuh jaringan yang agak-agak stabil nih. Karena kalau enggak kadang susah masuk. Kadang cuma muter-muter. Seperti ini dia muter-muter aja nih. Kalau gini ya saya mohon maaf ya kalau misalnya terjadi seperti ini. Karena memang kadang agak lemot sistemnya. Nah, oh ini harus sudah keluar gitu ya. Lihat ini sudah diklik. Nah, tadi sudah saya buka, sebentar saya buka. Sudah saya klik course kayaknya ini. Nah, kalau misalnya tadi harusnya sih, harusnya
itu muncul di apa namanya yang centang biru tadi harusnya. Cuman ini tadi sempat saya buka tadi pagi, jadi sudah bisa langsung masuk di materi kebijakan. Kalau tidak diklik, maka ini biasanya nggak ada. Jadi teman-teman jangan lupa ketika klik course nanti akan muncul saya saya menyetujui pernyataan apa ada pernyataan tadi yang warna biru, silakan diklik kemudian di mulai belajar materi tadi. Nah, di sini ada beberapa materi yang teman-teman wajib pelajari. Yang pertama, sambutan kepala. Jadi untuk mencek apakah materi ini ada, apakah di subbab ini ada materi atau enggak, diarahkan aja kursornya. Kalau kursornya berubah menjadi tanda tangan, ada gambar tangan, maka subbab ini ada materi yang bisa, yang bukan bisa, tapi wajib dipelajari oleh teman-teman. Silakan diklik sambutan kepala lan. Mbak munculnya. Ini harusnya muncul videonya ini. Ini kayaknya jaringannya kurang bagus. Oke, ini kayaknya memang jaringannya kurang bagus. Jadi gini, ketika teman-teman klik wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, harusnya di bawahnya sini akan muncul dua kotak, ya. Di bawah sini akan muncul dua kotak terkait materinya, modul sama bahan ajar. Ketika klik analisis kontemporer juga sama, modul bahan ajar di situ. Ya, di agenda 2 juga sama. Nah, ini kan nggak ada nih. Kalau seperti ini nggak usah bingung, nanti coba lagi aja. Misalnya pagi masih begini, coba nanti sore dibuka lagi karena sementara tadi yang seperti saya informasikan di awal, kita ini lagi mengintegrasikan beberapa sistem dijadikan satu. Jadi mungkin ada sedikit apa ya gangguan seperti ini, nggak usah takut lah, nggak ada masalah seperti ini. Nah, pengaruh nggak Pak nanti di evaluasi akademik, misalnya eh, ini, apa namanya? eh, nggak bisa evaluasi akademik nggak apa-apa kalau misalnya harusnya teman-teman evaluasi akademik hari ini misalnya di hari ke-15 seperti saya informasikan tadi kalau misalnya belum bisa nggak apa-apa nggak ada masalah agak nggak mundur 1 atau 2 hari ya seperti itu insya Allah sih bisa semua kemudian ini saya nggak bisa mencontohkan karena memang di sini nggak ada view apa nggak ada ininya tapi seenggaknya teman-teman bisa lihat bisa membuka lah. Kemudian di jurnal, nah untuk cara upload jurnalnya teman-teman sudah ketik nih jurnalnya, ada ketik-ketik-ketik, kemudian di file di PDF, kemudian untuk mengupload silakan pilih yang choose file, ini pilih filenya di mana, dia akan otomatis apa namanya mencari data di PC-nya teman-teman. Nah ini hanya bisa dibaca oleh sistemnya hanya bisa membaca PDF. Jadi kalau misalnya ini ada peraturan LAN nih yang PDF. Nah, dia akan terbaca sampai sistem membaca seperti ini ya. Kalau sistem sudah membaca seperti ini, di sebelahnya choose file itu muncul namanya, maka eh, sistem sudah bisa membaca sistem apa jawaban PDF teman-teman. Tinggal di submit aja. Oh, nggak usah saya submit deh. Kemudian jika sudah, maka teman-teman bisa evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik akan muncul, akan bisa diklik jika teman-teman sudah pelajari semua materi dan juga sudah upload jurnal. Kalau belum dua-duanya, maka seperti ini, pelajari semua materi agenda sebelum evaluasi akademik. Kita coba di microlearning. Nah, microlearning itu juga sama, akan muncul biasanya, akan muncul, bisa diklik ketika teman-teman sudah menyelesaikan materi dari agenda 1 sampai agenda 3.
di PC, udah habis itu teman-teman nggak perlu masuk tiap hari ya. Misalnya hari ini selesai semua, udah tutup aja, logout aja, pelajari secara offline aja dari PC, dari materi yang sudah di-download, masuk lagi nanti ketika upload jurnal. Mau upload jurnal 2 minggu lagi, hari ke-14 atau hari Minggu misalnya, hari Minggu depan karena hari Minggu santai mau diupload di hari Minggu, boleh di hari Minggu nanti diupload. Baru masuk lagi. Jadi nggak teman-teman nggak perlu masuk setiap hari di LMS-nya. Oke. Ini dah kalau misalnya teman-teman belum menyelesaikan materinya, maka tadi ketika klik micro learning dia nggak akan muncul. Jadi micro learning ini syaratnya adalah teman-teman sudah belajar materi agenda 1 sampai 3. Baru jurnalnya nyala, micro learningnya juga nyala. Kemudian ini saya coba membuka profil. Oh, masih kosong. Berarti memang ya. Jadi memang ini sementara gangguan ya, teman-teman ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang seperti ini. Intinya sih jangan 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 histeris, jangan kaget, jangan bingung. Kalau seperti ini nanti agak-agak stres, coba lagi masuk, cek lagi. Oh, kalau sudah oke, buru-buru langsung di download materinya. Ini kan sementara lagi nggak bisa dicek, jadi NIP-nya harusnya harusnya kalau lagi benar nih sistem, maka di situ akan muncul NIP-nya berapa, nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, instansi semuanya akan muncul. Cuman karena ini sementara lagi mungkin lagi gangguan LMS-nya, jadi eh, tidak bisa tidak bisa dilihat ini apa namanya datanya. Kemudian di situ ya, ketika teman-teman lihat di dashboard atau di profile, di situ ada upload pas foto untuk sertifikat. Jadi kalau saran saya sih sebelum masuk di LMS, siapkan memang fotonya yang latar belakang merah. Kemudian kayak ini kayak yang foto-foto sertifikat ya. Kalau cowok pakai dasi, bajunya putih pakai dasi. Kalau perempuan yang berhijab, hijabnya hitam, kemudian pakaiannya putih. Nanti silakan di-download, di-upload di sini fotonya untuk sistem akan membaca foto tersebut dan akan tertempel di sertifikatnya teman-teman. Kalau tidak muncul, jangan khawatir lagi. Jadi ini sistem memang sekali lagi ya saya mohon maaf. Jadi agak-agak ya kadang error, kadang bagaimana. Jadi kadang tiba-tiba hilang. Upload pas fotonya itu nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi coba lagi, sore-sore dilihat lagi ada nggak? Oh ada, silakan buru-buru diupload. Jadi kalau saran saya sih disiapkan memang semua di PC-nya sudah ada fotonya. Jadi ketika teman-teman bisa upload dan menunya ada, buru-buru diupload. Itu untuk mengamankan ini sih, datanya teman-teman. Itu mungkin ya dari saya teman-teman karena ini nggak bisa dibuka satu persatu porsinya. Oke, jadi ini sementara lagi aneh, tetap belum bisa. Ya, tetap belum bisa. Oke, mungkin itu ya teman-teman penjelasannya. Nanti materinya akan saya share ke tim BKPSDM supaya bisa di-share ke teman-teman untuk teman-teman belajar cara siapa tahu lupa langkah-langkahnya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Mau bertanya secara langsung atau melalui chat juga boleh, silakan. Di kolom chat ada beberapa yang sudah tanya nih. Ada Mas Akbar Adnan. Sudah coba login Pak, tapi sistem mengatakan username dan password salah. Seperti yang saya informasikan tadi, PPT-nya juga ada ya. Eh, Tadi kalau username dan passwordnya salah, silakan diklik sebelahnya login. Itu ada titik-titik 3, diklik di situ, dimasukkan NIP-nya, NIP ya, kemudian ada confirm. Silakan di confirm. Nanti dia akan kembali ke halaman awal, teman-teman bisa masuk ke LMS-nya dengan NIP dan NIP-nya. Kalau misalnya hari ini belum bisa seperti itu, Mas Adnan, terus hari ini masih belum sudah bisa masuk tapi masih kosong seperti yang tadi, tidak ada tampilan apapun,
maka coba aja lagi ya, dicoba lagi. Maksudnya dicoba lagi bukan di waktu yang sama, coba nanti agak siang atau mungkin agak malam. Siapa tahu kalau siang jam apa namanya masih banyak, jadi LMS-nya masih kurang bagus. Coba nanti agak malam. Itu mungkin ya. Ada yang resign dulu. Saya dari yang dari pertanyaan yang resign aja. Dari Mas Daniel. Silakan Mas Daniel yang resign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya yang Oh saya lagi di ingin mana nih? tanyakan, Pak, Hah? mungkin saya terlewat tadi ya persoalan passing grade-nya berapa. Passing grade untuk nilai kelulusan evaluasi akademik. Iya, Mas Daniel. Kalau passing grade atau nilai lolos untuk evaluasi akademik 70,01 ya. Jadi misalnya teman-teman percobaan pertama dapat 70,01 misalnya. Terus sudah merasa puas, udah segini aja deh, yang penting saya lolos. Boleh, nggak ada masalah. 70,01. Tapi kalau misalnya mau dapat lebih tinggi lagi, mau dicoba lebih banyak lagi, boleh silakan. Makanya tadi ada strategi-strategi yang harus teman-teman apa ya, gunakan lah. Kemudian untuk trofi, eh, setiap satu materi yang diklik selesai itu dapat satu trofi. Nah, ketika eh, dapat 10 trofi, dia akan diakumulasi menjadi satu bintang. Jadi kalau misalnya ada 10 trofi nih, kemudian dia akan di sistem akan berubah menjadi bintang satu bintang. Jadi jangan kaget kalau misalnya, ih, saya sudah 10 trofinya kok cuma satu bintangnya. Nah, itu memang begitu. Jadi ketika 10 trofi dia akan di apa ya? Dijadikan satu bintang. Karena kalau banyak trofi nanti itu tempatnya nggak cukup di di profilnya teman-teman. Itu mungkin Mas Daniel. Ada Mbak Risna yang bertanya di kolom chat, mengerjakan tugas boleh menggunakan Chrome, boleh, bebas silahkan. Yang penting apapun ya boleh digunakan. Yang penting nanti untuk upload tugasnya, maksudnya untuk masuk di ininya ya, masuk di MOC-nya, pakai Chrome boleh, coba pakai Safari boleh, pakai Mozilla boleh, silakan dicoba. Kadang juga ini, saya lupa juga. Kadang ada eh, peserta yang dia nggak bisa pakai Safari nih, nggak bisa masuk. Tapi ketika pakai Mozilla, dia bisa masuk. Boleh pakai Mozilla, bebas. Ini ya pilihan untuk masuk ke internetnya. Dia pakai Mozilla boleh, pakai Chrome boleh, pakai Safari boleh, pakai internet yang internet kayak di HP itu boleh, silakan. Ya, jadi passing grade-nya 70,01 ya Pak. Ini Mbak Nini. Ya, 70,01 untuk passing grade-nya. Itu nilai standar ya teman-teman. Nilai standar untuk lulus paling enggak yang penting lulus tuh 70,01. Banyak kok yang nilainya apa namanya di atas itu. Kemarin yang gelombang satu nilainya tinggi-tinggi. Masa kalah sama teman-teman yang di Sorong Selatan dan juga di beberapa tempat yang lain. eh, Nilainya bahkan ada yang 90 sekian gitu Ustaz Umar. Kalau tampilan emosinya masih kosong ya Mbak Nini, di ini aja dulu. Em, di refresh, kalau tetap kosong di send out aja dulu, keluar aja dulu seperti saran saya tadi, keluar aja dulu, makan jagung aja dulu, makan coto aja dulu, nanti siang coba masuk lagi karena memang ini sistemnya lagi sementara lagi digabung, lagi ada pembenahan sistem, jadi kadang memang apa ya, eh, bermasalah seperti itu. Bahkan yang gelombang satu kemarin pun juga banyak yang banyak yang bermasalah ya, seperti kata tadi dari BKPSDM, tolong perhatikan baik-baik karena banyak yang bermasalah ya, seperti itu memang keadaannya. Jadi banyak yang nggak bisa masuk, kemudian itu banyak yang bisa masuk tapi di dalamnya kosong, atau sudah bisa masuk ada yang nggak bisa diklik. Nah seperti itu. Jadi tolong juga diperhatikan, berbagi informasi kepada sesama teman-teman
apa namanya, di daerah mana jaringannya yang bagus. Misalnya di daerah A, ya, kecamatan A jaringannya kurang bagus. Teman-teman yang sudah bisa sampai evaluasi akademik, ada nongkrong di kafe misalnya, di sini bagus, jaringannya bagus, sudah saya bisa, boleh silakan diinformasikan ke teman-temannya. Oke, ini dari Mbak Risnawati ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak, apakah bisa tidak login setiap hari? Tadi sudah menjelaskan ya, nggak perlu login setiap hari ya teman-teman ya. Jadi hari pertama misalnya hari ini teman-teman bisa login nih, bisa sukses, bisa masuk. Kemudian saran saya di hari pertama juga teman-teman silahkan mendownload semua materinya, didownload aja semua. Dan diklik selesai, selesai membaca materi, selesai melihat video, pokoknya klik selesai semua. Diselesaikan di hari ini, mumpung bisa saya klik semua. Boleh seperti itu. Nanti masuknya ketika mau upload jurnal di hari ke-7 boleh. Atau mungkin 1 hari sebelum evaluasi akademik, jadi hari ke-14 mau masuk untuk upload jurnal tok boleh. Jadi di hari pertama, jadi kayak kendang itu, hari pertama masuk sama hari terakhir, 1 hari sebelum terakhir masuk, boleh, nggak ada masalah. Jadi tidak wajib teman-teman absen atau apa ya, tidak wajib teman-teman masuk setiap hari di LMS ini. Namanya kan belajar mandiri nih. Jadi suka-suka teman-teman mau belajar, mau masuk kapanpun, mau masuk cuma sekali boleh. Tapi kalau cuma sekali juga nggak bisa ya. Jadi harus paling nggak masuk di awal sama 12 sorry 15 hari setelah login itu masuk untuk evaluasi akademik. Barengan bisa nggak Pak? Barengan biasanya nggak bisa. Maksudnya barengan gini. Barengan setelah hari pertama teman-teman masuk nih login pertama kali. Kemudian masuk lagi di hari ke-15 untuk evaluasi akademik plus upload jurnal itu nggak bisa. Jadi tetap teman-teman harus upload jurnal dulu, baru jeda 1 hari besoknya teman-teman bisa kerja evaluasi akademik. Jadi saran saya cukup masuk di hari pertama boleh, sama hari ke-14 untuk upload jurnal, sama hari ke-15 untuk apa namanya, kerjakan evaluasi akademik. Itu boleh seperti itu. Mau masuk tiap hari juga boleh, bebas ya. Kalau mau masuk tiap hari, hari pertama masuk belajar agenda 1, hari kedua masuk belajar agenda 2, hari ketiga masuk belajar agenda 3, hari keempat belajar micro learning, hari kelima belajar materi apa, terkait video-video kebijakan, boleh silakan. Seperti itu boleh. Mbak Fitriani, maaf Pak, sebagian besar teman di ruang ini belum memahami jelas karena terkendala oleh jaringan. Jaringannya maksudnya jaringan Zoom atau jaringan emosinya, Mbak Fitriani? Apa saya harus menjelaskan ulang dari awal atau yang tidak jelasnya yang mana? Kalau nggak bisa, di chat aja mungkin Mbak Fitriani yang tidak jelasnya di mana. Kalau mau diulang boleh, saya ulang lagi, tapi mungkin secara singkat ya, eh, langkah-langkahnya. Stepnya. Ya, dilanjut saja, Mas. Oke, siapa? Oke, ini ada lagi yang bertanya, Mbak Suharni Kumala. Suharni Kumala Dewi. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya ketika mengerjakan evaluasi 1 sampai selesai tetapi nilai tidak memenuhi passing grade. Apakah orang tersebut tetap berlanjut atau diadakan pengulangan sampai tuntas atau bagaimana? Dan bagaimana dengan sertifikat yang muncul meskipun tidak tuntas? Nah, nih, kalau nilainya belum memenuhi passing grade, jadi harus diulang lagi ya teman-teman sampai memenuhi passing grade. Nih, nih, ya. Jadi seperti yang mana tadi? Nih, mungkin bisa dilihat di layarnya teman-teman. Ini percobaan pertama, orangnya mengerjakan evaluasi yang pertama dapat nilai 6,68.
68 ini kan tidak memenuhi, tidak lolos passing grade. Passing grade-nya kan 70,01. Maka jangan diklik selesai, harus di remedial. Sebenarnya diklik selesai juga bisa, tapi ini teman-teman nanti ada keterangannya nggak lulus mungkin ya. Karena saya sampai sejauh ini sih tidak ada orang yang di bawah nilai 6 di bawah nilai 70 kemudian klik selesai. Ya, karena soalnya gampang cuman ABC masa Anda menyerah di nilai yang di kesempatan pertama gitu ya. Ya kan? Sayang-sayang nih. Dan apalagi ini belajar apa dibebaskan ke teman-teman, boleh mau kerja kelompok, boleh mau satu soal, jadi mau sistemnya begini, satu orang kerja dulu, ada 10 orang di belakangnya yang keroyok cari jawaban, boleh, nggak ada masalah. Atau mau kerja sama-sama, mau tukar jawaban, nomor satu soal saya ini jawabannya apa, kemudian yang di sebelah sana jawab nomor itu jawabannya B, boleh seperti itu, bebas. Ya, sayang-sayang kalau nilainya cuman atau sayang-sayang kalau nilainya nggak sampai passing grade. Ya, karena ketika semua, jadi kalau misalnya teman-teman ini guru, Anda sudah boleh nyontek nih dari berbagai macam cara. Mau diskusi, mau buka buku, mau cari di internet, mau manggil kepala sekolahnya untuk apa membantu mengerjakan jawaban, atau sampai memanggil Menteri Pendidikan untuk membantu mencari jawaban, boleh silahkan. Tapi jadi kan sayang kalau kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Ya, kalau misalnya udah deh di 68, sayang sekali nanti sertifikatnya nanti ada keterangannya nggak lulus mungkin. Nah, kalau nilainya seperti itu, nilainya tidak sampai 70, silahkan klik mulai remedial. Di situ di atas, teman-teman bisa lihat di layarnya, ada kursor saya yang gerak-gerak. Di situ ada kotak, ya tulisan ada mulai remedial evaluasi akademik. Itu diklik lagi. Ya, ketika diklik lagi, teman-teman akan masuk di soal yang sama, di soal lagi, evaluasi akademik lagi, untuk percobaan yang kedua. Silakan kerjakan lagi A, B, C seperti itu. Soalnya hanya 50, waktunya 90 menit, kemudian hanya pilihan ganda. Kan gampang nih pilihan ganda. Teman-teman boleh buka PDF. Ya, sayang-sayang kalau cuman percobaan pertama 68 udah selesai. Kayak yang putus asa sekali itu nanti jangan. Jadi jangan, kalau saya cari nilai sampai sebanyak-banyaknya, ya, setinggi-tingginya. Tapi tetap harus memperhatikan yang ini, ya. Jadi tetap harus pakai strategi. Percobaan pertama sampai ketiga, kalau bisa betul semua, nilainya 100. Jadi misalnya percobaan ketiga nilai 100, sudah stop di situ. Atau misalnya teman-teman percobaan ketiga nilainya 90, naik nih dari 60 jadi 70, kemudian nilai percobaan ketiga 90, sudah stop di situ. Karena ketika percobaan keempat, skor maksimal yang bisa apa namanya disimpan oleh sistem itu hanya 90,01. Walaupun harusnya dapat 100 karena betul semua, tapi karena sudah percobaan keempat, maka nilai maksimalnya 90,01. Kenapa? Ini seperti yang saya informasikan tadi, soalnya cuma dua jenis tipe soal. Jadi kalau percobaan keempat, sudah pasti teman-teman akan menemukan soal-soal yang kembali lagi sama-sama oh ini. Jadi kemungkinan untuk dapat 100 di percobaan keempat dan kelima itu sangat tinggi. Apalagi di percobaan yang lebih dari keenam. Karena soalnya cuma itu sih. Soalnya cuma itu, dari situ-situ cuma 5. Jadi kalau ada dua tipe soal berarti hanya ada 100 soal yang ada di bank sistem, ya, di bank soal. Dari 100 soal itu nanti baru diacak-acak oleh sistem. Misalnya di saya soal itu nomor 1. Kemudian di Mbak Suharni soal yang sama jadi nomor 10. Dengan soal yang sama pula di Mbak Fitriani jadi nomor 15. Soal yang sama di Mbak Risnawati jadi nomor 40. Nah, seperti itu dengan soal yang sama dan pilihannya sama. Makanya saya tidak, karena ini belajar mandiri dan evaluasinya juga mandiri, jadi diserahkan kepada teman-teman maunya seperti apa, mau mengerjakannya seperti apa. Mau kerja kelompok kah, kerja sendiri kah, mau buka modul, boleh, terserah, bebas. Ya, itu Mbak Suharni. Kemudian ini ada Mbak teman nih, Diana, siapa tadi? Daniati. Apakah ada Zoom yang mengawasi? Nggak ada, ya. Jadi kita tuh sudah tidak ada, tidak fasilitasi Zoom.
Jadi tidak seperti teman-teman yang pernah ujian apa ya? Kalau di tempat di kami itu ada asesmen. Jadi ketika soalnya di share, kemudian secara Zoom harus teman-teman ada di laptop masing-masing kelihatan mengerjakan. Enggak, nggak tidak akan disediakan Zoom, jadi nggak perlu ada Zoom. Silakan kerja masing-masing, silakan kerja sendiri-sendiri. Mau kerja kelompok juga boleh, mau dikeroyok berbanyak orang juga boleh, bebas. Yang penting teman-teman mengerjakan evaluasi akademiknya dan nilainya di atas passing grade. Ini ada lagi dari Mbak Suharni, tanya lagi. Selama kita mengadakan orientasi mandiri, apakah tetap mendapatkan bimbingan dari fasilitator selama orientasi berjalan atau mengerjakan secara mandiri saja? Mengingat dari teman-teman banyak di atas umur. Di atas umur, umurnya di atas umur maksudnya di atas bagaimana nih? Nah, ini ya, ini sudah karena namanya belajar mandiri. Jadi diserahkan kepada teman-teman ini sudah silakan belajar mandiri, mandiri, sendiri-sendiri, mandiri, ya. Jadi nggak ada fasilitator, nggak ada pengajar, teman-teman belajar sendiri, belajar mandiri, ya, diserahkan kepada teman-teman. Jadi kalau saran saya sih em, diskusi aja sama teman-temannya, ya, sesama teman-temannya, saling membantu. Jadi kalau perlu, kalau misalnya ada angkatan, kemudian silakan di situ membentuk grup WA angkatan yang saling men-share informasi, ya, saling bantu. Misalnya si A nggak bisa upload jurnal karena jaringannya bagus, mungkin si B bisa bantu, boleh seperti itu, ya. Jadi karena mandiri, jadi diserahkan kepada teman-teman maunya apa, belajarnya seperti apa. Apakah pengulangan kerja soal harus di waktu atau hari yang sama? Diusahakan di hari yang sama, Mbak Nini, ya. Jadi misalnya paginya, makanya saya sarankan di hari itu, di satu hari itu luangkan waktu untuk mengerjakan evaluasi akademik. Misalnya pagi, jadi ada uh, ini ceritanya dari Pare-Pare juga. Jadi pagi mereka kerja, kemudian nilainya nggak apa, tidak mencapai passing grade, diulang tapi diulang sorenya, boleh. Ada yang diulang besoknya, ada, tapi jangan terlalu lama, jangan jedanya terlalu jauh dari percobaan yang pertama, ya. Jadi kalau misalnya kalau bisa sih dalam satu hari yang sama. Ya, takutnya, karena kan Anda tahu sendiri tadi ketika saya mencoba untuk menyontohkan atau melihatkan sistem ini kosong gitu kan, takutnya nanti nilainya tiba-tiba hilang ketika beda hari gitu ya. Jadi jadi kalau bisa di hari yang sama nih. Jadi ketika hari ini dapat 68, oke, nanti deh saya masih pusing nih. Dicoba lagi nanti agak-agak sore, sore-sore boleh dicoba lagi. Atau mungkin sore masih masih pusing, nanti dicoba malam-malam. Boleh seperti itu. Nah, ini Mbak Rahmawati Syarif. Assalamualaikum Pak, mau bertanya, jurnal yang harus diupload itu berapa Pak? Apakah setiap modul harus ada jurnal? Satu aja jurnalnya, ya. Dari materi kebijakan agenda 1, 2, dan 3, itu cuma satu aja jurnalnya, jangan banyak-banyak, ya. Cuma 5 lembar toh, ya, nggak usah tebel-tebel. Tapi biasanya ada yang offset sih, dalam artian offset di sini sampai 8 lembar, 10 lembar, bolehlah kalau sampai itu. Cuman jangan tiba-tiba yang 50 lembar gitu ya. Em, Kalau masih nambah 3, 4 halaman gak ada masalah lah. Karena nanti kan ada ukurannya tersendiri. Karena kalau terlalu besar biasanya filenya juga nggak bisa baca, terlalu berat. Jadi ini kan juga mempermudah teman-teman nih, hanya 5 halaman aja. Jadi saran saya apa ya, yang dimasukkan di jurnal tuh inti-intinya aja. Misalnya wawasan kebangsaan terkait mempelajari tentang apa. Kemudian di bawahnya ada analisis isu kontemporer mempelajari tentang apa. Kemudian di bawahnya lagi ada kesiapsiagaan bela negara mempelajari tentang apa. Agenda 1, agenda 2 berorientasi pelayanan itu lebih mempelajari kepada tentang apa. Kemudian agenda 2 berorientasi pelayanan akuntabel. Akuntabel itu tentang apa? Seperti itu aja, langsung garis besar, garis besar, garis besar. Karena kalau cuman itu cukup 5 halaman. Tapi kalau teman-teman detail ya, di berorientasi pelayanan dan nilai-nilainya, kemudian nilai-nilainya mengandung panduan perilakunya seperti ini, masuk lagi ke dalam lagi, itu nggak akan cukup 5 halaman. Jadi cuma satu jurnal,
5 halaman. Pak Suryani tanya, kalau satu agenda itu diselesaikan sampai berapa hari, Pak? Bebas. Mau satu agenda diselesaikan 2 minggu, terus tiba-tiba hari ke berikutnya langsung belajar agenda 2, agenda 3 juga boleh. Kan materi kan namanya belajar mandiri, ya. Tapi gini, teman-teman harus berstrategi. Jadi gini, intinya ya teman-teman, ini MOOC itu belajar mandiri. Diserahkan kepada teman-teman strateginya seperti apa. Kita cuma kasih waktu 15 hari untuk belajar sama evaluasi akademik. Nah, itulah. Jadi strateginya terserah, kembali lagi ke teman-teman. Mau langsung belajar 1 hari full semuanya diklik semua, boleh. Mau 1 hari 1 agenda, boleh. Mau 1 hari 1 sub bahasan, boleh. Terserah, bebas. Ya, nggak ada ketentuan. Yang penting teman-teman dalam waktu 15 hari itu menyelesaikan semuanya. Semua materi diselesaikan, kemudian diklik selesai sehingga trofinya bertambah. Tuh. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ya, Pak Fajar. Ya, silakan Pak. Eh, saya konfirmasi lagi kembali ke teman-teman semua. Ya, Ya, sambil alih dulu sebentar Pak Fajar. ya silakan. Perhatian dulu, teman-teman. Oke, perhatian dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di belakang, perhatiannya dulu ke depan. Ya, kurang lebih 1,5 jam penjelasan dari LAN terkait dengan penggunaan MOOC. Intinya ya nih ya, orientasi pengenalan dan fungsi ASN itu intinya di sini di MOOC. Kalau ada yang kurang jelas, bertanya memang Maki. Saya ulang kembali, jangan di grup baru sembarang ditanya. Ya, Saskakmat itu, nah, waktu kita sudah mulai pagi sampai siang ini, ketika persoalan aplikasi, terus hanya mungkin Bapak Ibu tidak secara seksama memperhatikan, perhatiannya nanti setelah kita jalan masing-masing, setelah ruangan dari sini, itu yang bermasalah. Saya ulang kembali, bertanya memang Ki yang belum jelas. Ya. Kalau sudah jelas, kita akhiri. Setelah itu saya kasih kesimpulan sebentar dari materi ini. Mungkin begitu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nah, waktu kita otomatis sampai jam 12 kita harus sholat. Masih ada persiapan kegiatan lain. Gitu. Kita tutup atau masih ada yang bertanya? Sebelum saya kasih kesimpulan sebentar dari pertemuan hari ini. Sudah cukup? Oke ya, silakan. Langsung ke Pak Fajar mungkin ya. Terkait materi. Ya. Oke, kalau misalnya nggak bisa bersuara, mungkin bisa di kolom chat, boleh teman-teman untuk tanyanya. Maju saja Bu. Ya. Maju Ki. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya perjelas di sini adalah antara modul dengan PPT. Di situ saya lihat ada modul dan ada PPT. Jadi kejelasannya yang mana yang diresumekan Pak untuk sebagai isian jurnal. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Sunarti ya tadi yang tanya ya. Eh, jadi untuk belajar tadi seperti yang saya informasikan di awal, ketika belajar yang modul itu tebal sekali. Satu agenda itu bisa sampai 100 halaman. Nah, untuk membantu teman-teman mempermudah belajarnya, baca dulu dari PPT-nya ya.
Nah, ketika PPT itu jadi panduannya, jadi guidance-nya teman-teman. Oh, bahan ketika sub ini yang dibahas ini. Nah, baru teman-teman buka modulnya. Di situ oh terkait ini toh. Baru nanti di situ akan ada definisinya seperti apa, penjelasannya bagaimana, nilai-nilainya bagaimana itu nanti akan dijelaskan. Karena kalau teman-teman baca dari awal modul, saya jamin dari halaman 10 sudah bosan. Karena saya baru 5 halaman aja udah yang pusing bahasanya bahasa tingkat tinggi ini ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk membuat jurnal, karena jurnalnya cuma 5 halaman, nggak perlu banyak-banyak. Kalau menurut saya ambil aja dari PPT, kemudian tambahkan penjelasannya dari modul. Jadi pegangan utamanya teman-teman si PPT itu. Dari PPT, oh terkait ini. Terus penjelasannya kasih ambil dari modul. Ini kan sudah secara nggak langsung saya memberikan ini ya, cara untuk membuat jurnal akhirnya ya. Dapat bonus nih teman-teman nih. Jadi ambil dari PPT-nya dulu. Oh, PPT-nya bahas tentang ini. Oke, ditulis saja tentang itu. Kemudian pelengkapnya, definisi lebih detailnya, itu teman-teman ambil dari modul. Dah, selesai. Ambil lagi dari PPT, oh terkait tentang ini, tambahkan lagi di bawahnya. Lihat lagi di modulnya seperti itu. Jadi nggak bisa milih salah satu, ya, PPT tok atau mungkin modul tok. Nggak boleh. Itu dua-duanya saling melengkapi. Kalau PPT itu kayak garis besarnya, detailnya yang detail-detail sekali, titik komanya itu ada di modul. Ya, jadi pegang aja modulnya dulu. Paling enggak tapi, sorry, pegang aja PPT-nya dulu, tapi modulnya di-download. Ya, jadi ada simpanan materi modul lah di PC yang teman-teman masing-masing. Ya, Oke, lanjut. Ada lagi? masih ada lagi yang lain? Oke. Ya, di chat ada terkait dengan apa yang dijelaskan tentang pengerjaan tugas, apakah modul dan PPT kita download. Ya, saya jelaskan lagi ya, mumpung belum selesai, mumpung belum tutup. Karena tadi Pak Edi bilang nanti, apa nanti? Apa tadi bahasa saya lupa. Pokoknya intinya eh, terkait dengan apa yang dijelaskan, pengerjaan tugas, modul dan PPT, download semua ya. Tolong di-download semua. Karena cuman download Ji, kan nggak butuh ini toh, nggak butuh effort yang besar, cuman klik-klik toh gitu, nggak perlu ini nanti dibaca ketika bahkan teman-teman nggak perlu baca pun juga nggak ada masalah ya. Ini sudah saya kasih diskon banyak nih karena dari tadi di pertanyaannya kayaknya banyak yang minta keringanan, jadi nggak di modulnya nggak dibaca juga nggak ada masalah ya. Ketika evaluasi akademik buka aja modulnya ya, copy soalnya, ini saya kasih trik lagi nih. Copy soalnya, Ctrl C, di bold, di Ctrl C soalnya, dipindahkan di search di PDF modulnya, dia akan otomatis dia cari sendiri jawabannya di modul. Nah, kurang apa saya ini memberikan tip dan trik pada teman-teman ini. Jadi kalau nggak mau membaca soal, nggak apa-apa, udah. Yang penting download aja semua. Karena gini ya kan, teman-teman, intinya teman-teman cuma lulus aja, semoga supaya bisa lulus. Jadi cara lulusnya yaitu dari nanti ketika evaluasi akademiknya dikerja, nggak tahu jawabannya, di copy soalnya, di search di PDF kan biasanya ada search tuh yang di pojok atas, di paste di situ, dia otomatis cari jawabannya. Oh, tentang ini ada jawabannya A. Seperti itu. Oke, lanjut lagi kalau ada yang belum ini, ada yang mau tanya silahkan. Oke, terakhir mungkin Pak ya, pertanyaan. Siap, silakan. Oke. Oke, terima kasih Pak Bajar. Saya mau tanyakan ini. Kabar salam Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fajar, saya sekedar menanyakan contoh daripada jurnal yang akan ditampilkan. Contohnya saja, Pak. Kenapa Supaya nggak sekalian saya buatkan jurnalnya? sampel dari yang sudah selesai, sampel dari yang sudah selesai mungkin bisa ditampilkan di monitor untuk teman-teman lihat. Jadi acuan atau referensi dari teman yang akan membuat jurnal bisa berpatokan sama itu. Tapi bahasa atau apa namanya, redaksi kalimatnya berbeda gitu ya. Kita cuma mengambil acuan saja untuk referensi buat membuat jurnal. Jadi mungkin bisa ditampilkan contohnya saja. Contoh Pak ya, bukan jadi patokan. Begitu Pak. Oke, sip. Makasih dari yang tanya ya.
Nah, ini sayangnya Mas, kami sebagai admin di sini hanya bisa menilai tanpa bisa mendownload. Jadi sistemnya dikunci sama admin pusat ya. Kita bisa lihat nih, tapi kita nggak bisa download ya. Jadi saya nggak bisa kasih ini, nggak bisa kasih contoh. Tapi bebas kok teman-teman, teman-teman tulis aja yang di situ. Jadi langsung ke subnya boleh, ada pengantarnya boleh. Yang penting 5 halaman ya. Eh, terus ada apa ya? Biasanya sih sekuen ada agenda 1 dibahas di situ apa ditulis di situ, agenda 2 ditulis di situ, agenda 3 juga ditulis. Udah pasti insya Allah nilainya juga bagus itu. Nggak perlu detail karena cuma 5 lembar. Karena juga nggak mungkin teman-teman admin mengkoreksi detail sekali nggak, karena banyak sekali dalam satu hari berapa ini ya, bukan hanya Jeneponto aja yang masuk itu kan, ada beberapa dari kabupaten lain yang masuk di sistemnya mereka di admin pusat yang nggak mungkin mereka koreksi satu persatu secara detail. Jadi mereka ini saya kemarin juga tanya ke teman-teman ya, saya kasih bocoran lagi nih ke teman-teman di admin pusat bagaimana mengkoreksi jurnalnya. Jadi paling tidak mereka melihat ada kata-kata terkait materi di agenda 1 ada, kata-kata di materi agenda 2 ada terkait berakhlak itu ya. Kemudian kata-kata di agenda 3 terkait dengan smart ASN. Kalau ada semua oke, nilainya bagus. Kalau nggak ada oh agak sedikit kurang. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak perlu yang detail ini, tapi paling nggak apa ya, garis besarnya dari setiap subbab itu dijelaskan, itu sudah lumayan bagus lah. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar. Eh, mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Ini sudah mungkin ya, atau ada lagi yang mau tanya? Kayaknya sudah cukup mungkin bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini eh, bisa kayaknya. Masa gelombang pertama bisa Mas. Ini saya lihat masih muda-muda semua dibanding yang gelombang pertama. Saya yakin seperti itu. Mungkin saya